Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 5 Juni 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat, berkat, serta penyertaan-Mu bagi kami dalam mengalami seluruh perjalanan hidup kami hingga dengan saat ini. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk di hari-hari yang akan datang dalam menghadapi situasi dan tantangan dalam dunia zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa.
Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Markus sengaja menggunakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur untuk melukiskan sejarah kelam perjalanan hidup manusia. Yesus mengumpamakan manusia mengabaikan Tuhan. Para penggarap menolak, bahkan membunuh utusan-utusan Tuhan, yakni para hamba, bahkan anak kandungnya sendiri pun. Hamba yang diumpamakan di sini tidak lain adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan dan mengamalkan dalam tindakan secara jujur, adil, damai, dan tentram. Demikian pun para penggarap yang dimaksudkan adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta pemuka-pemuka agama Yahudi tersebut juga yang terkadang secara terang-terangan menentang dan melawan Yesus dan selalu mencari cara untuk menyingkirkannya. Para beriman yang terkasih, dahulu orang Israel sering gagal untuk memahami siapa mereka dan siapa Tuhan yang telah dipilih oleh Bapa untuk menyelamatkan mereka dan kita dari segala dosa. Mereka sering melupakan bahwa Tuhan sendirilah Raja atas mereka, Raja yang melebihi raja manapun yang ada di dunia ini. Dan hari ini, dalam sabdanya, kita mendengar akan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, dan sama halnya yang terjadi pada zaman Yesus. Para pemuka agama Yahudi sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka sama sekali tidak memahami dan tetap tegar hati, bahkan tidak mau membuka pintu hati untuk mengenal dan memahami Tuhan yang hadir dalam diri Sang Putra, yakni Yesus sendiri. Sikap yang sama rupanya hadir juga di antara kita dan dalam hidup kita sekarang ini. Kerap kali banyak orang merasa bahwa mereka saja yang memiliki Tuhan, mereka yang justru pegang kendali, bahkan mereka yang berkuasa untuk mengatur hidup. Kerap kali
kita juga lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahkan kita menyebut nama Tuhan di saat kita bahagia atau ketika keinginan dan harapan kita terpenuhi. Sebaliknya, ketika tiba kemalangan dan persoalan dalam hidup kita mulai menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan karena doa kita tidak dikabulkan olehnya, meskipun membutuhkan kesabaran dalam proses yang panjang. Dan bahkan meniadakan Tuhan dalam pikiran kita juga. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa diri kita adalah para penggarap yang setia melakukan kebaikan Tuhan serta kehendaknya dan mengamalkan dalam tindakan secara benar dan bijak di hadapan Tuhan pula. Dan kiranya kita juga menjadi hamba yang mestinya selalu menyebut namanya dalam doa dan melayani Tuhan dalam hidup dan tanggung jawab kita masing-masing. Setiap diri kita, apapun yang ada pada kita, adalah milik Tuhan yang juga percayakan kepada kita untuk dikelola, dilestarikan, dan dilaksanakan dengan bijak, jujur, adil, dan damai. Semoga kita mampu menjaga kepercayaan dalam hidup agar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk orang-orang yang selalu berbuat baik kepada siapa saja. Semoga mereka selalu dianugerahi berkat berlimpah dalam hidup dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk para pendosa di mana saja berada. Semoga pada waktunya mereka boleh mengalami pertobatan melalui pembaharuan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk diri kita sendiri. Semoga kita dimampukan untuk berani melakukan hal-hal baik, serta bersikap baik kepada semua orang tanpa membedakan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan pastor. Tuhan sertamu dan sertamu juga,
saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.